Keberhasilan gold menembus area resisten dari triangle tentunya tidak terlepas dari pernyataan Powell di pekan lalu bahwa mereka atau Fed dalam hal ini tidak mengibaratkan tentang suku bunga negatif. Bahkan mereka tidak menginginkan hal tersebut terjadi untuk AS, di mana potensi tersebut justru tidak baik untuk ekonomi AS. Namun yang satu hal yang sangat-sangat jelas dikatakan oleh Powell adalah dia optimis dengan monetary easing yang dilakukan. Bahkan pagi hari ini di sesi Asia, Powell kembali muncul dengan statement bahwa Fed belum kehabisan peluru dan masih bisa melakukan lebih dari apa yang diinginkan atau bahkan diperlukan. Tentunya ini menjadi sinyal yang sangat-sangat baik. Di tengah juga faktor dorongan lain adalah faktor geopolitik, di mana AS dan Cina kembali memanas, dan editorial Global Times menulis tentang kemungkinan China layak untuk menambah daya ledak nuklirnya. Tentunya ini mengingat beberapa statement atau serangan yang ditujukan kepada China oleh AS. Dan editorial Global Times mengatakan bahwa AS sudah bersikap sangat tidak ramah terhadap China. Tentunya ini akan menjadi sangat seru. Saya rasa dengan demikian symmetrical triangle ataupun bullish flag yang terjadi bisa saja akan mengisyaratkan terjadinya rally lanjutan, bahkan bukan mustahil 1680 akan dilewati. 1800 apakah bisa terjadi untuk pekan ini? Well, kalau kita lihat dari weekly chartnya, hal tersebut bisa saja terjadi. Tapi kita akan lihat potensi ini dalam kategori intraday seharusnya akan terjadi koreksi yang sangat normal. Meskipun secara outlook berita tidak ada berita apapun untuk malam ini. Tapi kurang lebih untuk pekan ini, Powell dijadwalkan akan memberikan statement sebanyak 2 kali, termasuk juga FOMC minutes yang akan menjadi sorotan di hari Kamis dini hari. Technical View 18 Mei 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical View Gold 18 Mei 2020 per jam 12:30 waktu Indonesia bagian Barat, high 1763.60, low 1745.90. Running price kini bertahan 1760.70 meskipun beberapa saat yang lalu sebetulnya sempat terjadi penurunan sampai kurang lebih di 1758.90. Oke, akhirnya pola kelanjutan dari symmetrical triangle yang sudah sempat kita nanti-nanti ternyata berlanjut dengan kenaikan kurang lebih 2 hari berturut-turut ya di kenaikan terakhir. Kalau bisa lihat di sini sebetulnya area kenaikan ini sudah melebihi area 0% Fibonacci retracement kita di 1747.00. Tapi saya belum akan menghapus karena kalau Anda lihat di sini sebetulnya diawali pembukaan pagi ini 1746.50 sehingga kemungkinan potensinya masih sedikit berada di bawah ini. Kalau misalkan ternyata hari ini berhasil ditutup di atas 1747.00, maka kemungkinan potensi Fibonacci retracement ini akan kita hapus dan kita ganti dengan outlook berikutnya. Well, yang tak kalah penting yang ingin saya kupas di sini adalah target selanjutnya dari outlook symmetrical triangle ataupun yang kita sebut dengan flag. Tadi siang saya sempat men-share hal tersebut di channel YouTube kami, Agrodana Futures Official, dengan outlook dari 2 potensial arah yang terjadi. Yang saya bedakan dengan 2 warna, di mana potensi yang pertama kalau kita melihat secara garis kecil atau symmetrical triangle yang terjadi justru akan kita lihat sebagai areal kenaikan berdasarkan ketinggian dari symmetrical triangle. Kemarin saya sudah sempat kupas di hari Jumat, areal symmetrical triangle adalah 1747 sampai areal 1671 ataupun 1672, sehingga yang akan kita dapatkan adalah areal tertinggi dengan kenaikan sesuai dengan ketinggian dari symmetrical triangle. Kurang lebih akan kita dapatkan seperti demikian dan kita tinggal menarik areal tersebut menjadi areal targetnya 1786 atau kurang lebih 1790 tergantung dari cara Anda menarik. Dan di sini saya menarik dari areal tembusan ya, areal resisten dan equal dengan area ketinggian dari symmetrical triangle tersebut. Cara kedua, Anda juga bisa melihat atau mengukur dari ketinggian tiang, karena kalau misalkan kemarin saya sempat sebutkan symmetrical triangle akan kecenderungan dominan di tembus area resisten karena berawal dari areal bawah menuju ke atas, sehingga ini kita sebut dengan uptrend dan inilah yang kita sebut dengan areal tiang. Saya bentuk dengan garis putus-putus seperti demikian, sehingga saya tinggal menarik areal tersebut equal atau dengan cara yang sama seperti tadi symmetrical triangle, maka akan saya dapatkan kurang lebih areal seperti ini. Dan Anda bisa lihat di sini, yang sangat mencolok adalah targetnya paling besar adalah ke areal 1883 atau 1890. So, dengan 2 arahan ini, maka Anda tinggal melihat dari sisi mana.
Jika Anda melihat sebagai symmetrical triangle, maka target Anda hanya maksimum di 1786, which is areal tersebut akan dicapai 20 poin lagi. Bisa jadi areal tersebut baru akan tercipta hari ini atau mungkin esok hari. Atau mungkin saja saat Powell berbicara kembali dijatuhkan di hari Selasa ataupun di hari Jumat mendatang. Lalu kemudian kalau misalkan kita lihat dari 50% area, sebetulnya kalau symmetrical triangle sudah terwujud, tapi kalau kita asumsikan bahwa target utama adalah 1883, maka kita bisa mengukur kurang lebih 50% target dari flag tersebut adalah di areal 1792. Sehingga kemungkinan potensi tersebut bisa saja areal symmetrical triangle 1786 berimpitan dengan areal 50% dari areal flag, yaitu di 1792. So, resisten atau target selanjutnya dari kenaikan ini yang paling dekat adalah di area 1786 ataupun 1792. H4 yang juga memiliki symmetrical triangle sudah seperti demikian. Dan kali ini Fibonacci retracement di grafik H4 sangat layak atau sangat boleh untuk Anda hapus dikarenakan arealnya sudah berada di atas areal 1747. Lagi-lagi, kalau misalkan kita menggunakan areal ini, Anda bisa lihat areal kenaikan yang sangat-sangat menantang dan juga akan sangat menjebak. Apakah ini saatnya akan mengalami koreksi atau penurunan lebih dalam atau hanya sekedar koreksi yang terbatas. Saya menggunakan garis bantuan kurang lebih seperti ini. Dan dengan demikian, areal ini akan menjadi acuan kita selama dia berada di atas. Lalu saya juga menggunakan areal historical price seperti sedia kala. Areal puncak yang sebelumnya menjadi areal resisten 1747 kini menjadi areal support kita. Lalu kemudian juga areal-areal penting lainnya yang juga sempat menahan laju kenaikan di periode-periode sebelumnya juga akan menjadi areal support kedua kita. Sehingga kita akan mendapatkan potensi koreksi yang terukur kurang lebih seperti ini. Saya juga menggunakan Fibonacci Fan untuk mengetahui apakah kenaikan sudah cukup maksimal untuk sementara waktu atau masih akan berpotensi berlanjut. Saya menggunakan Fibonacci tersebut dari titik ini, saya sambungkan ke areal ini, dan ini adalah areal C. Sehingga kemungkinan areal yang paling maksimal sebetulnya 1764 ataupun 1766 saya asumsikan sebagai areal resisten atau penghentian sementara. Artinya areal 1763.60 yang tercatat sampai saat ini merupakan areal tertinggi yang sangat-sangat layak menjadi areal koreksi terlebih dahulu, dan areal koreksi tersebut kurang lebih akan berada di kisaran 1751 ataupun 1747. Sehingga saya bisa memberikan remarks bahwa yang paling ideal untuk melakukan areal buy on dip atau correction adalah jika terjadi koreksi sampai area 1747 ataupun 1751. Tapi untuk kali ini menurut saya setidaknya kalaupun ada koreksi di area 1753 ataupun 1755 atau mungkin saja mendekati di kisaran 56 ataupun 57, itu masih cukup layak untuk melakukan buy karena kemungkinan potensi secara berita tidak ada outlook data ekonomi yang sangat mencolok untuk hari ini. Namun untuk pekan ini sangat dinantikan adalah Fed Powell dan juga FOMC minutes dan juga ECB rate decision. So, suggest saya untuk kali ini adalah buy on dip di kisaran 1753.40 ataupun 1755.50 dengan target pertama adalah 1760 dan target kedua adalah 1766.00. Stop loss silakan gunakan 1747.00. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodan.